konten itu sebenarnya harus berapa persen sih untuk edukasi, berapa persen untuk promosi, dan berapa persen untuk hiburan? Ini pertanyaan sering saya terima sebagai dari sisi agensi ya, dari para brand owner atau marketer. Yuk kita obrolin. Kita mungkin udah sering dengar ya bahwa konten itu masuk ke beberapa kotak. Edukasi, inspirasi, ya interaksi, ya hiburan, ya promosi. Ada yang membagi porsinya misalnya 70% edukasi, 20% interaksi, 10% promosi. Ada yang 90% hiburan, macam-macam modelnya. Sebenarnya orang nggak melulu mengonsumsi konten dengan kotak-kotak serigid itu. Dan dunia konten juga sekarang jauh lebih cair dan audiens juga jauh lebih dinamis. Kalau saya coba sederhanakan, konten itu jatuhnya bisa ke 3 fungsi utama, value, proof, dan offer. Pertama value. Value itu konten yang tujuannya bikin orang tahu sesuatu, belajar sesuatu, dapat insight, atau dapat perspektif baru. Ini yang sering kita sebut edukasi atau inspirasi. Contoh value konten, tips, how to, insight, perspektif, mini POV yang ngajak mikir, mini checklist. Intinya orang ngerasa kebantu, bikin orang paham, relate, atau dapat sesuatu. Kedua, proof. Proof ini konten yang nunjukin hasil nyata yang bikin orang makin percaya sama kita atau brand kita. Bentuknya bisa case study, demo, before after, testimoni, cerita proses, behind the scenes. Jadi bukan cuma ngajarin, tapi juga nunjukin bahwa ini loh bukti kalau apa yang kita omongin tuh jalan. Ketiga, offer. Offer ini konten yang nawarin sesuatu atau yang ngajak orang action, daftar, beli, DM, ikut kelas, klik link, pakai kode promo, booking jadwal, dan seterusnya. Jadi orang ngerti kalau saya tertarik, next step-nya apa. Sebetulnya juga batas antara konten edukasi, hiburan, dan promosi itu makin blur ya. Karena orang sekarang juga nggak terlalu mau dikuliahin, tapi juga capek kalau nemu konten isinya jualan terus. Jadi banyak brand sekarang juga lebih ke arah hybrid ya. Misalnya edutainment, edukasi tapi fun, ringan, gampang di-share. Ada lagi edu promo, edukasi yang pelan-pelan bridging ke jualan. Ada lagi inspi-sale, konten inspirasi tapi tetap ada call to action juga di ujungnya. Jadi nggak melulu terkotak A, B, C. Yang paling penting adalah konten kita nyambung, relevan, dan gampang dimengerti oleh audiens kita. Dan daripada saklek ngitung persentase konten harus berapa-berapa, mungkin kita bisa cocokin sama fase brand kita dan funnel atau customer journey-nya. Brand kita lagi ngejar apa? Awareness, engagement, conversion. Kalau pakai patokan kondisi brand, misalnya untuk brand baru, lagi bangun awareness, fokusnya orang ngeh dulu kita siapa. Porsinya bisa didominasi oleh value content. Misalnya 70% value, edukasi, insight, cerita brand, inspirasi. Kemudian 20% proof, mini case, proses, behind the scenes. Dan kemudian 10% offer, ada call to action ringan, misalnya kalau mau tahu lebih banyak, cek di bio. Atau misalnya brand yang udah punya audiens tapi engagementnya lagi turun. Fokusnya jadi bikin orang mau ngobrol lagi, mau stay, mau engage. Mungkin bisa banyakin edutainment, conversation content, atau konten yang mengundang opini. Contoh, 50 atau 60% value hybrid, edutainment, POV, topik obrolan. Kemudian 20 atau 30% proof, cerita klien, hasil kerja, testimoni, dan sisanya offeringan atau halus tapi nggak maksa. Kemudian kalau buat brand yang lagi push campaign atau sales, ya fokusnya ke conversion yang tetap rasional. Porsinya misalnya bisa 40% value, konten yang bantu decision, kasih FAQ, kasih komparasi, kasih tips pilih produk. Kemudian 30%-nya proof, kasih testimoni, kasih before after, kasih angka hasil. Dan 30%-nya offer, ada penawaran yang jelas, ada promo, ada urgensinya, dan ada call to action yang lebih tegas. Tapi lagi-lagi ini bukan rumus saklek, lebih ke pattern yang bisa kita adjust. Misalnya, tiap 2 minggu kita lihat performanya, jenis konten mana yang jalan, mana yang perlu diganti, atau geser porsinya pelan-pelan. Jadi pertanyaannya mungkin bukan cuma konten edukasi berapa persen, promosi berapa persen, tapi lebih ke tujuan kita apa, brand kita di fase apa, audiens kita butuh apa. Nah, kalau kamu lagi bingung brand kamu sekarang ada di fase mana, konten apa yang paling pas, atau pengen dibantu nentuin proporsinya dan lainnya, komen aja kata strategi di bawah atau DM, nanti kita obrolin bareng-bareng.